Halo semuanya, selamat datang lagi di videoku hari ini. Jadi kemarin aku upload tentang video si Honda Vario 160ku yang udah lama gak ada di YouTubeku. Dan hari ini kita bakalan bahas lagi motor itu. Bahasnya tentang apa? Mungkin kita akan lebih spesifik tentang rangkanya gitu ya. Karena sebelumnya banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai rangkanya gimana nih setelah 2 tahun dan sebagainya. Nah, ini aku bakalan bahas khusus mengenai rangka dari Honda Vario 160 dan ada temannya lagi nih yang sama-sama menggunakan rangka ESAV. Nah, jadi ini adalah dua motor dari Honda yang sama-sama menggunakan rangka ESAV, tetapi mungkin dari ukurannya agak sedikit berbeda. Tapi sebelum ke motornya, apa sih rangka ESAV itu? Dan berikut ini adalah penjelasannya. Rangka ESAV merupakan kepanjangan dari Exchange Smart Articulator Frame. Adalah rangka motor yang diproduksi oleh Honda sejak 2000. Rangka ini terbuat dari pelat baja yang dipres dan dilas menggunakan teknologi laser. Menurut Honda, rangka ESAV ini memiliki kelebihan yaitu lebih kuat dan kaku dibandingkan dengan rangka konvensional, lebih tahan defleksi atau pembengkokan saat dikendarai, memiliki konsep rancangan modular yang inovatif, memudahkan perawatan dan juga mengurangi biaya perbaikan jangka panjang. Selain kelebihannya, rangka ini juga memiliki kekurangan yaitu biaya produksi yang lebih tinggi. Ketersediaan rangka ini masih terbatas bagi beberapa model motor Honda. Dan selain itu, rangka ini juga rentan terhadap korosi atau karat dan juga struktur rangka yang terlalu tipis dan tidak mampu menahan benturan. Rangka ESAV ini awalnya digunakan pada Honda Genio pada tahun 2019 dan setelah itu mulai digunakan di produk Honda lainnya seperti di Honda Beat, Scoopy, Vario 160, dan model terbarunya ada Honda Stylo. Dan akhir-akhir ini banyak isu rangka ESAV yang patah dan karatan. Sampai-sampai dibilang motor lipat. Sebagai pengguna rangka ESAV, aku pun rada was-was sih denger isu itu. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Bagaimana pengalaman aku menggunakan rangka ESAV ini di Honda Vario 160. Oke, mungkin aku di sini tidak akan terlalu banyak share tentang apa ya yang lebih ke teori atau sebagainya, tapi ini lebih ke apa yang aku tahu, apa yang aku alami tentang penggunaan rangka ESAV ini di motor dua ini gitu ya, selama kurang lebih ya 2 tahunan lah ya. Terus apa aja yang udah aku alamin selama pakai rangka ESAV ini, terus perawatannya harus gimana, itu bakal aku share di sini. Oke, kita langsung aja ke motornya. Jadi ini adalah Honda Vario 160 tahun 2023 NIK-nya. Ini versi yang udah DOF ya, karena yang pertama itu menggunakan emblem yang timbul, bukan yang seperti ini gitu. Dan ini juga masih sama menggunakan rangka ESAV. Jadi aku waktu itu ngambil ini 2023, tapi NIK-nya 2022 deh kalau nggak salah. Dan juga ini yang satunya adalah Honda Beat tahun 2020, yang mana ini juga sudah menggunakan rangka ESAV gitu. Dan nanti kita akan bahas satu-satu gimana sih cara buat ngerawatnya gitu supaya tidak karatan gitu. Kalau buat teman-teman yang ngikutin video aku untuk si Vario 160 ini, sempat aku bawa ke bengkel untuk maintain atau perawatan karena rangkanya berkarat gitu. Oke, jadi waktu itu aku sempat bawa motor ini ke Ahas untuk perawatan, di cat ulang gitu ya, atau diberi anti karat untuk rangka ESAV-nya. Dan waktu itu kejadiannya di sini ada karat. Nah, sebelah sini nih. Ini juga mungkin udah ada ya karat lagi nih. Karena kalau di bawah ini pastinya tetap kita nggak bisa tutup, kena air dan sebagainya pasti kena, dan ini karatan gitu. Nah, ini tapi ini udah mending sih ya. Waktu awal-awal tuh ini karatnya lebih banyak. Terus dan yang paling kelihatannya itu pastinya di bagian sini. Nah, di bagian apa ya, lehernya atau apa ya nih. Nah, di sininya tuh waktu itu sebelum perawatan ada karatnya, tapi sekarang udah bersih karena udah dilapis lagi dengan anti karat dan cat dari Ahasnya gitu. Ini aku nggak bisa buka semuanya karena keterbatasan yang nggak ada kunci-kunci dan sebagainya. Paling aku ceritain aja. Jadi dulu awal ketahuan ada karatnya itu aku ganti ban dan harus lepas knalpot gitu teman-teman. Dan lepas knalpot itu karena di Honda Vario 160 ini ada sensor untuk apa gitu ya yang ke knalpotnya, dan itu lepas dan harus dipasangin lagi dan harus buka di bagian decknya. Nah, karena ada sensor yang harus dibuka di bagian sini, otomatis si cover ini dibuka sampai sini dan ketahuan lah
karatnya ada di bagian dek sebelah sini, karena mungkin ini kena basah dan sebagainya jadi jarang terbersihkan gitu. Apalagi untuk kasusnya motor ini sering di daerah pesisir pantai atau di daerah Pantura yang basically airnya agak asam gitu ya, atau mengandung garam gitu guys. Dan pada saat itu ketika aku benerin sensor O2, yaitu sensor O2 yang dikenal itu sensor O2 nya dibenerin, terus harus di scan ke bengkel Hasan langsung, aku langsung konsultasiin bahwa di motor ini ternyata udah ada karatnya. Dan pada saat itu pun karena memang isu tentang rangka ESAP itu udah mulai berkembang meluas, banyak yang rangkanya patah dan sebagainya, itu dari Honda pun sudah mengklaim bahwa bisa adanya perawatan secara gratis dan langsung dijadwalkan pada saat itu untuk pengecatan di minggu selanjutnya. Itu pun aku langsung dikasih voucher seharga 500.000 untuk maintain ataupun cat ulang si rangka ESAP-nya ini gitu. Lalu karena memang aku udah booking di minggu sebelumnya, jadi pas hari hanya itu nggak sampai 10 hari, 5 hari gitu, aku langsung dapat tempat antrian dan langsung selesai pada saat itu. Waktu itu aku dimasukin jam 8 dan jam 2 apa jam 1 itu udah bisa diambil lagi motornya gitu, di Ahas di daerah Leles lah, di Garut ini gitu. Mungkin teman-teman prosedur bookingnya beda lagi gitu ya, karena aku lihat di sosmed lain itu ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai seminggu gitu. Tapi alhamdulillah aku kemarin itu hanya 5 jam lah kurang lebih gitu ya, dan itu pun udah dicek lagi sama mereka, jangan sampai dong udah di maintain, di cat ulang tapi tiba-tiba ada karat lagi. Tapi kalau yang tadi itu mungkin minor-minor lah ya, masih wajar gitu, karena motor ini kan dipakai gitu, terus perawatannya juga kan tidak semuanya sama gitu kan. Dan alhamdulillah setelah itu motor aku lancar-lancar aja, aman gitu, nggak ada misalkan keropos lagi atau misalkan karatan lagi, insya Allah aman gitu, karena kan itu udah di maintain. Nah, sebelum kejadian ada aku ketahuan di decknya itu gara-gara aku buka sensor O2, motorku kalau misalkan distandarin itu ada bunyi kreket-kreket gitu loh. Ketika di standar samping itu ada bunyi kreket-kreket gitu, dan aku curiga wah ini kayaknya karatan deh gitu ya. Terus aku sempat periksa beberapa kali dari bengkelnya itu, oh ini aman, dan ketahuannya itu pada saat aku buka sensor O2 nya itu, karena memang benar-benar ketahuan banget gitu, aku kan lihat langsung gitu. Dan itu ya gitulah, langsung perawatan gitu motornya. Dan mungkin untuk caseku ini bisa aja berbeda dengan teman-teman yang misalkan rangkanya karatan atau kenapa gitu. Karena kalau untuk aku kenapa bisa karatan, karena pertama ini aku motor bener-bener motor capek, terus harian tuh bener-bener jauh banget pakainya, terus posisinya ada di daerah Pantura yang tadi aku bilang tingkat asam ataupun kandungan garam di airnya itu lebih tinggi. Dan aku pasti di sana cuci motor dong, terus kadang kena hujan dan sebagainya, terus aku capek, nggak dicuci langsung dengan air, dan kalaupun dicuci dengan air itu kan airnya ada garamnya lebih tinggi gitu daripada di daerah lainnya gitu. Kayak di Garut ini kan mungkin pH ataupun kandungan garamnya lebih sedikit daripada di laut gitu, atau di daerah Pantura sana gitu. Jadi menyebabkan si rangkanya ini berkarat gitu. Itu balik lagi ke perawatan teman-teman terhadap motornya gitu ya. Semoga aja apa yang aku alamin bisa jadi pelajaran buat teman-teman gitu. Oke, kita ke motor yang Beat ini. Motor-motor ini motor-motor yang paling laris di pabrikan Honda, apalagi ini Honda Beat ini wholesale-nya paling tinggi di motor matic, karena benar-benar favorit banget motor ini selain irit. Dan ya begitulah, motor ini laku banget. Tetapi karena motor ini pakai ESAP juga, jadi sempat kena isu rangka lipat atau motor lipat itu juga teman-teman. Nah, mungkin ini kita bisa lihat di sebelah sininya lagi ya, karena ada bagian ini nggak bisa kita buka, nggak ada kunci-kunci. Nah, nih di bagiannya ini juga aman ya, nggak ada gejala kayak misalkan aku bunyi kreket-kreket gitu kalau distandarin. Terus karena memang ini nah ini mungkin karat-karat kayak gini ya, ini masih wajar karena ini di luar banget. Terus balik lagi ke perawatan kita kayak gimana. Nah ini nih di bagian sini, karena ini udah ini pernah kena crash, jadi bisa kelihatan rangkanya. Mungkin ini sebelah sini ada karatnya. Nah ini karena di bagian bawah yang tidak tertutup oleh
cover gitu ya di bawah ini, jadi pasti kena air dan sebagainya, pasti ini rentan banget buat karatan. Sama kayak di sebelah sini nih, ini juga sama. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian yang terlindungi atau tertutup nih, nah ini kayaknya masih aman ya, nggak ada karatnya. Nah ini masih aman sih kalau untuk Beat ini, karena buat Honda Beat ini dipakainya cuma di daerah Garut doang, nggak pernah keluar kota atau misalkan kayak dibawa ke Pantura gitu ya. Ya itu balik lagi sih ke perawatan ya, harus bener dicucinya. Dan ini juga bukan motor capek, jadi harusnya tidak separah si Honda Vario ini gitu teman-teman, buat tingkat karatnya gitu. Dan ini juga waktu itu kalau misalkan ada karatnya, mau aku klaim ke ahasnya buat dicat ulang kayak si Honda Vario ini gitu, mumpung masih ada garansi selama 5 tahun kan dari Honda itu. Oke, mungkin untuk Honda Beat ini sekilas tentang rangka SF yang kena karatnya, karena ini hampir tidak kena karat, atau misalkan cuman bagian-bagian yang di luar tidak tertutup yang kena karatnya, beda dengan si Honda Vario ini seperti yang aku tadi jelaskan gitu ya. Mungkin buat teman-teman ini aku tidak sensitif atau misalnya ada fanboy Vario atau Beat banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli motor Honda yang rangkanya ESAV, ini aku nggak di endorse ataupun misalkan karena mentang-mentang nih motor aku sama istri pakai Honda jadi ngunggulin Honda, enggak gitu ya. Jangan sampai termakan berita yang memang belum benar adanya gitu. Ini kan aku ngomong by experience ya, langsung pakai motornya gitu. Dan selama ini aku belum menemui, tapi jangan sampai lah ya kealamin atau sama aku ataupun sama teman-teman kayak rangka yang patah atau apa gitu. Itu benar-benar harus ditelusuri dulu di sosmed itu, karena kita nggak tahu, kita nggak bisa ngefilter di sosmed itu apakah itu strategi marketing ataupun apapun itu mengenai rangka motor lipat ini gitu ya. Karena so far untuk dua motor ini selama kurang lebih pemakaian, yang satu ini 5 tahun, yang satu ini baru 2 tahun, ini aman-aman aja. Kalau misalkan teman-teman pakainya bener, dalam artian bener itu ngerawatnya, nyucinya dan lain sebagainya. Maka dari itu, ini tips dari aku buat teman-teman yang mau beli rangka ESAV untuk perawatan kedepannya kayak gimana. Jadi yang pertama tipsnya, teman-teman kalau misalkan udah pulang hujan-hujanan pakai motornya, ini harus teman-teman langsung cuci atau misalkan jangan dibiarin lama gitu. Walaupun di bagian-bagian yang tidak terjangkau untuk dikeringkan atau misalkan disemprot untuk air itu memang susah, tapi kita usahakan langsung dicuci supaya air hujan itu udah turun dulu gitu, karena kan air hujan itu mengandung asam yang nantinya bisa bikin motor kita berkarat atau rangkanya berkarat gitu. Dan yang kedua, bisa teman-teman lakukan untuk pencucian rutin terlepas dari teman-teman hujan-hujanan atau misalnya kotor, itu dicuci rutin misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali maksimalnya. Karena yang aku rasain kalau misalkan motor bersih itu ke kitanya juga enak pakainya. Mungkin ya kita juga ini bukan makhluk hidup, tapi kan ini membantu kegiatan sehari-hari kita untuk mempermudah berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain. Jadi apa salahnya kalau misalkan kita merawat motor ini dengan baik gitu, supaya motornya juga baik ke kita, bener gak? Yang ketiga, buat teman-teman yang terlanjur motornya berkarat, case-nya sama kayak aku atau misalkan lebih parah, itu teman-teman bisa langsung klaimkan aja ke ahas ataupun ke dealer Honda terdekat di daerah teman-teman untuk dilakukan pengecatan ulang, karena itu gratis teman-teman biayanya. Aku nggak dipungut biaya spesial pun, terkecuali teman-teman misalkan dibawa ke bengkel mandiri buat dicat ulang atau misalkan warnanya diganti gitu, itu ditanggung sendiri biayanya. Tapi kalau misalkan di ke ahas itu gratis full. Jadi sebelum terlambat, sebelum habis masa garansinya, langsung teman-teman bawa ataupun dicek ke bengkel. Dan buat yang masih aman, teman-teman bisa dilakukan cek rutin misalkan 6 bulan sekali atau misalnya 1 tahun sekali. Ini juga aku mungkin nanti akan aku cek apakah masih ada karat atau tidak, supaya tenang juga gitu kan. Nah, buat yang keempat, teman-teman bisa lakukan pengecatan ulang di luar dengan cara mungkin ditambah lagi epoksi, catnya dipertebal untuk mencegah karatnya itu gitu. Karena aku lihat banyak kok bengkel-bengkel di luar selain ahas yang bisa nanganin rangka ESAV ini untuk mengurangi karatnya itu sendiri gitu. Oke, mungkin untuk videonya cukup sekian tentang pengalaman aku pakai rangka ESAV ini, perawatannya kayak gimana. Buat teman-teman mungkin ada yang lebih expert lagi atau yang ada yang lebih tahu lagi, bisa
sharing kita di kolom komentar caranya seperti apa yang lebih efektif dan efisien. Jadi buat teman-teman yang mau pakai motor Honda Rangka ESAV itu jangan terlalu takut. Nantinya misalkan teman-teman udah pengen nih modelnya Honda Vario atau Beat, karena kan ini secara model pun tidak kalah saing lah dengan kompetitor gitu ya. Makanya aku pilih motor ini pun karena selain ganteng, irit juga, terus tenaganya mantep. Hanya kelemahannya itu di rangka sama di shocknya yang sebelah, itu doang sih gitu. Oke, jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih telah menonton. Nanti bakalan ada sharing lagi tentang otomotif lainnya. Bye bye.